Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepadanya, melaksanakan ketaatan kepadanya, sehingga kita semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita harapkan syafaatnya, orang yang kita sangat ingin berkumpul dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita mendapatkan derajat yang tinggi, bisa berkumpul dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wath-thalathun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-34 ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau kemudian dia tidak bisa, tidak mampu, maka merubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia merubahnya dengan hatinya atau mengingkarinya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah paling sedikitnya hasil dari merubah satu kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, beliau Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Ibnu Syihab bahwasanya ketika itu ya seorang khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Marwan, yang melakukan khutbah Id, ya tidak disebutkan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi khutbah Id. Dan dia melakukan khutbah dulu, kemudian sholat. Ada seorang laki-laki yang mengingkari perbuatan Marwan ini, tapi kemudian Marwan mengatakan, itu sudah ditinggalkan. Ya. Dan kemudian datang Abu Sa'id mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang laki-laki itu benar. Ya. Dan kemudian Abu Sa'id meriwayatkan satu hadis, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman.
Ya, jadi kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini menguatkan apa yang dikatakan oleh orang laki-laki tersebut kepada Marwan. Para ulama kemudian menyebutkan, ya, kenapa Abu Sa'id ini tidak langsung menegur Marwan? Kok didahului oleh laki-laki tersebut? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu tidak berada di tempat. Maka kemudian orang laki-laki ini menegur Marwan, dan setelah itu datang Abu Sa'id, ya, menguatkan perkataan laki-laki tersebut. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi Abu Sa'id ketika itu hadir di majelis, tapi kemudian beliau khawatir, ya, pada keselamatan dirinya, karena Marwan ketika itu yang berkuasa. Maka kemudian beliau tidak menegurnya langsung. Kemungkinan yang ketiga, kata para ulama, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu ingin menegurnya tapi didahului oleh laki-laki tersebut, dan kemudian setelah itu keduanya sama-sama mengingatkan Marwan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron." Barang siapa di antara kalian, ro'a di sini adalah tidak diartikan hanya melihat, tapi man alima minkum. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran. Ya. Jadi tidak disyaratkan harus melihat, tapi kalau kemudian kita mendengar kemungkaran tersebut dimanapun, ya, dan kemudian kita mampu untuk mencegahnya, maka hendaklah kita mencegahnya. Ya. Man ra'a minkum mungkaron. Minkum adalah siapa saja yang mengetahui dari umat Islam, yang mendengarnya, yang melihatnya secara langsung. Ya. Tidak khusus bahwa yang mencegah kemungkaran ini harus punya kekuasaan. Tidak hanya pada orang-orang yang ketika itu mampu saja untuk mengetahui bahwa itu mungkar, atau orang-orang yang alim saja, tidak. Ya. Jika semuanya tahu bahwa itu adalah kemungkaran, maka orang yang mengetahui dan mampu untuk merubah kemungkaran tersebut wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kewajiban ini, ya, adalah fardu kifayah. Artinya apa? Jika ada yang melakukan, mencegah kemungkaran tersebut, maka gugur bagi yang lainnya. Yang dinamakan kemungkaran adalah perbuatan haram. Orang yang melakukan perbuatan haram itu mungkar. Atau orang yang meninggalkan kewajiban juga dikatakan mungkar. Ya, man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran, ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Karena dengan kekuatan, dengan kekuasaan itu akan lebih cepat untuk merubah kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau kemudian tidak mampu, maka dia merubahnya dengan lisannya. Nasihat-nasihat kebaikan. Ya, mau'idhah hasanah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kemudian tidak mampu, maka dia merubahnya dengan hatinya. Artinya apa? Mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Meskipun dia tidak bisa merubahnya, tapi kemudian tetap mengingkari bahwa itu adalah perbuatan mungkar. Perbuatan yang menyalahi syariat Islam karena melakukan perbuatan haram, perbuatan yang menyalahi syariat Islam karena meninggalkan kewajiban. Ya, ini arti, ya, fal yughayyirhu, atau fa in lam yastati' fa biqalbi. Bahkan siapa yang tidak bisa melakukan perubahan kemungkaran itu dengan lisannya, maka dia mengingkarinya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan hal itu adalah apa? Hasilnya paling sedikit. Merubah atau mengingkari dengan hati, ya, mengingkari dengan hati itu adalah hasilnya sedikit, berbeda dengan kalau kemudian mengingkari dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisan, ya, akan sampai kepada orang tersebut. Para jamaah kaum muslimin dan musliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang disuruh atau diutus kepada manusia. Kalian mengajak kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Tapi para ulama kemudian menyebutkan bahwa ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, kita tadi mengatakan bahwa orang yang mengetahui kemungkaran, siapapun dia di antara umat Islam yang mengetahui kemungkaran, maka apa? Fardu kifayah baginya untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, bukan kemudian setiap orang pasti wajib fardu ain untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tidak. Pada dasarnya ingkarul mungkar itu adalah fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu ain. Ya. Jika kemudian tidak ada lagi orang yang bisa mengingkari kemungkaran tersebut kecuali diri kita dan kita mampu untuk mengingkarinya. Ya. Akan menjadi fardu ain. Mungkin terjadi pada keluarga kita, anak-anak kita, maka tidak ada lagi yang bisa mengingkarinya, yang lebih dekat dengan mereka kecuali kita, orang tuanya, ayahnya. Jika kemudian orang lain tidak akan didengar, maka apa? Wajib bagi orang tersebut menjadi fardu ain ketika kemudian tidak ada lagi yang bisa mengingkari kemungkaran tersebut kecuali diri kita dan tidak ada uzur bagi kita untuk melaksanakan ingkarul mungkar tersebut. Kemudian juga di antara apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu tidak pada sesuatu yang diperselisihkan di antara para ulama madhab. Artinya jika sesuatu itu masih dalam hal yang diperselisihkan, ada beberapa pendapat, ada perbedaan pendapat di antara kaum mujtahidin, para ulama-ulama madhab, maka tidak boleh serta-merta langsung kita mengingkari orang yang melakukan satu di antara pendapat para imam mujtahid. Contohnya, para ulama madhab berbeda pendapat tentang aurat laki-laki, batasan aurat laki-laki. Ya. Dalam madhab Syafi'i, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Di bawah pusar, di atas lutut. Ya. Itu adalah aurat laki-laki. Ya. Di dalam madhab Malik, paha itu bukan termasuk aurat. Jika kemudian ada orang yang memakai celana pendek sampai kemudian kelihatan pahanya, maka tidak langsung kemudian dikatakan bahwa kamu telah melakukan perbuatan haram. Tidak. Maka kita menasihati dengan baik. Dalam mazhab Malik memang paha bukan aurat. Jika kamu mengikuti mazhab Malik, maka tidak apa-apa. Tapi jika kamu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka hendaknya pahanya harus ditutup. Ini, para ulama sepakat bahwa ingkarul mungkar itu tidak pada sesuatu yang diperselisihkan di antara para ulama madhab. Tapi sesuatu yang para ulama madhab sepakat bahwa itu adalah haram, maka kemudian kita katakan bahwa itu adalah haram. Para ulama madhab sepakat kalau itu adalah wajib. Kalau ada orang yang meninggalkan hal tersebut, maka kita katakan kamu telah melakukan kemungkaran. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa ingkarul mungkar tidak boleh kemudian menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa jika seandainya kita yang mengingkarinya, ada perbuatan mungkar di satu tempat, seandainya kita yang mengingkarinya, maka akan lebih jauh lagi mereka melakukan kemungkaran tersebut. Lebih banyak lagi orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Atau lebih banyak lagi kemungkaran yang mereka lakukan. Semakin menjadi-jadi. Maka apa? Kita tidak mengingkari ketika itu. Mungkin karena mereka menyepelekan kita. Tidak mendengarkan nasihat-nasihat kita. Justru kemudian lebih menantang kita melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Maka kita tidak melakukan hal itu. Jadi ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa ingkarul mungkar tidak boleh menyebabkan kepada kemungkaran yang lebih besar.
Jika kemudian kita ingin mengingkarinya, ternyata kemudian membahayakan diri kita. Baik itu mereka mengancam kita untuk membunuh kita ataupun ingin memukul kita dan memang mereka ingin melakukannya, maka itu gugur kewajiban ingkar mungkar bagi kita ketika itu. Artinya tidak bisa kemudian kita ingkari dengan kekuatan, dengan lisan. Maka yang ada adalah ingkar dengan hati. Ya, wa man lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak bisa melakukan ingkar mungkar dengan tangan, dengan lisan, maka tetap mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan apa yang dilakukan yaitu mengingkari perbuatan mungkar dengan hatinya itu adalah adhaful iman. Ya, adhaful iman itu artinya bukan berarti kemudian imannya lemah, tidak. Imannya turun ketika itu, tidak. Tapi adhaful iman itu artinya apa? Bahwa hasil dari ingkarul mungkar dengan hati itu lebih sedikit hasilnya daripada kalau kemudian kita ingkarul mungkar dengan tangan ataupun dengan lisan. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit ya dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, bisa memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk orang-orang yang telah atau selalu ya berada pada apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi khairu ummah dengan selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingkari dari perbuatan kemungkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya ta'lim kita dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.